بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Al-Qur'an wal-Fudala wal-Alim al-Ulama, susun wabil khusus kepada guru-guru kita, wabil khusus Habibana Abu Bakar Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Wa syubhatu al-khamisatu wal-khamsuna. Cabang iman yang nomor 55 menerangkan al-ihsan ilal abawaini. Bagusi temateng yang sepuh kekalih itu orang tua kita. Ini adalah cabang iman. Kalau kita percaya kepada Allah dan hari akhir, maka bagusilah orang tua. Kata Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha nyembah maring Gusti Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah engkau musyrik menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu ihsanan bagusi. Wala tanaruma uffin. Kita bicara uff aja kepada orang tua tidak boleh. Wa qulama qaulan karima, dengan ucapan yang bagus kepada orang tuanya. Tidak ada di dunia ini dia diangkat wali oleh Allah kecuali dirinya adalah taat kepada orang tua. Karena kunci kesuksesan di dunia ini adalah satu, yaitu taat kepada orang tua. Maka di dalam setunggalipun kisah cerita zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa ini adalah kalimullah. Nabi Musa ini bisa bicara langsung kepada Allah. Dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, di surga itu tetangga saya ini siapa ya Rabb? Yang bersama saya, yang juga dengan saya di surgamu ini siapa ya Rabb? Maka dijawab oleh Allah, Al-Aqsa, yaitu tukang jagal. Kalau saat ini tukang membeli sapi, tukang golek sapi. Si fulan Hadil Korea, di tempatnya namanya si fulan ini. Akhirnya Nabi Musa ini mencari orang. Dicari ketemu. Ya biasa saja, tidak terkenal di daerahnya itu, tidak terkenal. Orangnya biasa, kerjanya pagi berangkat, yaitu bulan. Terus sekarang ini adalah memotong sapi. Sore pulang. Tetapi di dalam belakangnya, di belakang punggungnya ini ada keranjang yang panjang itu. Setiap dia berangkat pakai keranjang. Siangnya keranjangnya itu dikasih, ada dalam makan. Keranjangnya ditaruh di tempat cendelan teruskan. Ternyata amalannya seperti itu. Ternyata dilihatnya apa yang di dalam keranjang ternyata adalah orang tua yang sangat tua sekali. Ternyata itu orang tuanya. Pagi dia dimandikan, sudah tidak kuat apa-apa orang tuanya. Dimandikan, makan itu ditulang, disuapin. Berangkat kerja dibawa ini orang tuanya dalam keranjang, di channel 0 ketika kerja. Nyampe pulang tiap hari seperti itu. Amalannya tidak ada yang lebih menurut Nabi Musa. Biasa-biasa saja. Tapi satu amalan karena taatnya, karena berbakti kepada orang tuanya, maka inilah diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi tetangganya Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di
Zamannya Nabi Muhammad SAW ada satu kisah yang mana satu sahabat yang namanya Alaqamah. Alaqamah ini adalah sahabatnya Rasulullah. Setiap perang setiap mana Rasulullah berada, dia selalu di barisannya Rasulullah. Dia dicintai Rasulullah. Tetapi kenapa di waktu dia sakaratul maut, lisannya tidak bisa mengatakan tentang kalimat la ilaha illallah, ditalkin Rasulullah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Ternyata dicari penyebabnya adalah karena sesuatu yang kecil sehingga menyebabkan orang tuanya tidak ridho. Antara istri dan orang tua, dia disuruh milih, oh kalau ini untuk istri saya bu, jangan cari yang lain. Ini membuat hatinya orang tua sakit, sehingga orang tuanya tidak ridho. Ketika sakaratul maut, sahabat Alaqamah ini tidak bisa menjawab, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, sehingga dicari orang tuanya supaya memberi maaf kepada anaknya si Alaqamah. Orang tuanya tidak mau. Kayak orang tua ditanya sama Rasulullah, kalau engkau tidak mau maafkan anakmu ini, maka anakmu akan saya bakar. Dicarikan semua sahabat mencari kayu untuk membakar si Alaqamah. Daripada dibakar Allah nanti di nerakanya Allah, lebih baik di dunia susah saya bakar aja. Akhirnya diampuni orang tuanya, sehingga di sakaratul mautnya bisa mengucapkan kata-kata atau ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis lain yang diterangkan, ridullah fi ridho walidain, ridhonya Allah ini tergantung kepada orang tua kita dua ini. Jangan sampai dalam hati kita bagaimanapun, jangan sampai kita menyakiti orang, karena kesuksesan kita dunia, kesuksesan kita akhirat ada dalam orang tua kita. Suhtullah bisukti walidain, tentunya Gusti Allah tergantung tentunya orang tua kita, kedua kita. Dan makanya kata guru saya dulu, ada pasal 1 sampai 2. Pasal 1 kita wajib taat dan hormat kepada orang tua. Pasal 2 ketika orang tua itu salah, maka kembali ke pasal 1, katanya guru saya. Jadi tetap kita taat dan hormat kepada orang tua menurut kita orang tua kita itu salah. Tidak ada salahnya di hadapan anak-anaknya. Maka biru aba'akum tabiru abna'akum. Kalau engkau ingin dihormati anakmu, engkau ingin ditaati anakmu, biru aba'akum, taatlah kamu kepada orang tuamu. Maka di suatu hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu sahabat Umar bin Khattab ini tangkat kepada Rasulullah SAW. Suatu saat ya Rasulullah mengajikan orang tua. Saya gendong di punggung saya sehari untuk kemanapun saya gendong orang tua di punggung saya. Apakah ini sudah menjadi haknya saya kepada orang tua? Balas budi saya kepada orang tua belum bisa. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, ketika engkau menggendong orang tuamu, hormat orang tuamu, apa ada yang di hatimu kepingin bisa kepada orang tua? Kapan toh mati ini orang tuaku? Kebanyakan sedih mengharap bisa kepada orang tuanya. Tetapi ketika kita masih kecil digendong orang tua kita, ditulang orang tua kita, bahkan keluar kotoran di rumah kita, ketika sakit dirawat orang tua mengharap kesembuhan kita, kebahagiaan kita. Itu orang tua. Ketika anak sakit dirawat mengharap kesembuhan anaknya. Tetapi ketika anak kepada orang tua mengharap yang lain, kapan toh orang tua boleh sepuh kok dan mati-matian. Inilah yang membuat ini Rasulullah menjelaskan, jauh tidak bisa kita balas budi kepada orang tua kita. Tidak akan bisa mungkin kita balas budi kepada orang tua, kecuali adalah kita tetap taat dan hormat kepada orang tua kita.
kunci daripada kesuksesan kita baik di dunia maupun kesuksesan kita di akhirat, yaitu taat dan hormat kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi muhasabah kita di dalam kehidupan kita, tetap walaupun dalam bahasa ini, jangan sampai kita keluar dari lisan kita kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan manfaat barokah dan binul agung wasami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum